Pemirsa, sesuai dengan janji kita tadi, saat ini di studio kami sudah hadir produser serial Bida'ah yang mengangkat sekte sesat dengan memikat banyak perempuan. Ada Kak Erma Fatima. Selamat siang, Kak Erma. Selamat siang. Selamat datang di Jakarta. Terima kasih. Selamat datang juga di studio Apa Kabar Indonesia Siang, Kak Erma. Terima kasih. Kak Erma, serial dari drama Bida'ah ini sangat viral di Indonesia. Banyak orang-orang yang menganggap bahwa ini relate sekali dengan keseharian mereka, seperti santri-santri yang menganggap bahwa dengan film ini kita jadi paham bahwa ternyata ada guru-guru yang membuat mereka sesat. Bagaimana tanggapan dari Kak Erma? Sememangnya itulah perjuangan saya untuk Bida'ah. Saya berharap dengan melahirkan Bida'ah ini kita dapat memberi awareness kepada penonton di luar sana bahwasanya untuk mencari Tuhan, untuk mencari agama, kita harus ada ilmu juga. Jangan sebarang-barang mempercayai mursyid itu, kerana di dalam Bida'ah itu kita sudah lihat kan, kita bukan memerangi mereka, ulama-ulama yang mempunyai ilmu dan akhlak yang baik. Ada yang berilmu, berakhlak yang baik, ada yang menggunakan title itu, menggunakan penampilan itu untuk memesongkan akidah mereka-mereka yang bersamanya. Jadi ibu bapa di luar sana harus hati-hati mau hantar anak ke pesantren, mau hantar anak ke sekolah apapun, kita harus memantaunya. Dimanapun dan kapanpun kita harus waspada artinya. Ya, harus waspada. Tidak boleh sebarang mempercayai dan juga taksub. Ya, apabila ada lahirnya perasaan taksub itu yang kita akan menghalalkan meskipun kesalahan yang dilakukan oleh seorang guru. Tapi mungkin kita juga penasaran ya, film Bida'ah ini apakah terinspirasi dari kisah nyata, peristiwa yang benar-benar terjadi, atau bagaimana, Kak? Saya merasakan bahwa itu bukan sahaja peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup saya ya, tetapi juga di halayak ramai, di orang ramai juga ya. Kerana ini bukan satu cerita dongeng, ini bukan satu fiction, ini adalah satu reality. Dan Bida'ah dilahirkan untuk memerangi ajaran-ajaran yang tidak baik itu, ajaran-ajaran sesat ataupun memesongkan akidah orang-orang di luar sana. Kak Erma, tapi berbicara tentang serial ini kan angkat pasal agama, tentang isu-isu yang menganggap bahwa ini sesuatu yang sensitif begitu. Apa tantangan Kak Erma dalam pembuatan serial ini? Sudah tentu tantangan utamanya adalah kecaman. Kecaman daripada mereka yang nggak menonton. Mereka cuma melihat klip-klip daripada sosial media. Potongan-potongan ya. Potongan-potongan dari sosial media. Mereka nggak nonton sehingga selesai. Jadi ada beberapa ulama juga yang mengecam Bida'ah ini dan menganggap kita memerangi ataupun menjatuhkan maruahnya seorang ulama. Tetapi demi Tuhan tidak ada niat saya untuk memerangi ulama dan tidak ada sebab untuk saya memerangi ulama. Saya sebagai orang Islam, saya menghormati ulama yang berilmu dan berakhlak. Tetapi kalau mereka-mereka yang sudah menggunakan kesempatan, udah menyimpang, kenapa saya harus diamkan? Kita udah sampai masanya kita nggak bisa simpan permasalahan ini di bawah karpet. Ya, kita harus menunjukkan kepada orang juga supaya mereka ada awareness dan berhati-hati gitu. Tapi dalam proses pembuatannya sendiri, apakah ada diskusi begitu dengan pemangku agama tertentu atau mungkin dengan ustadz atau seperti apa? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Tapi memang banyak yang cakap bahwa serial ini diangkat dari pengalaman pribadi dari Kak Erma sendiri. Ya, saya pernah. Saya pernah berada di dalam satu pertubuhan itu ya, atas dasar untuk membantu mereka kerana mereka menjaga penagih dadah itu narkoba. Melalui agama. Mereka dibimbing dengan menggunakan agama. Jadi berlakulah isu yang seperti itu dan di situ saya terpaksa menyelamatkan anak-anak itu. Oke, faham. Oke, tapi Kak Erma, sebenarnya nih yang membuat serial ini viral adalah pelakon Walid. Betul sekali. Kenapa Kak Erma memilih Faisal Hussein sebagai tokoh Walid dalam serial ini? Faisal Hussein adalah salah seorang daripada pelakon terbaik di Malaysia ya. Pelakon terbaik di Malaysia dan saya merasakan wajahnya, perwatakannya
pas untuk wataknya Walid. Oke, tapi sebetulnya sebelum akhirnya memutuskan satu nama, apakah ada tokoh-tokoh lain atau pertimbangan lain begitu? Iya, aktor ada. yang lain? Ada. Tapi ada beberapa nama. Jatuhnya ke yang ini ya, yang satu benar, ini. Benar. Tapi memang kalau dilihat ya, tiap kali lihat sosial media tuh pasti keluar Walid dan Walid terus. Tapi pernah berekspektasi tidak kalau akan se-booming ini, akan seviral ini? Saya tidak pernah menyangka se-booming ini. Dan saya juga tidak pernah menyangka yang mereka akan jatuh cinta sama Walid. Iya, betul. Sehingga semuanya ada Walid. Ada sepatu Walid, ada sarden Walid, tatap mata Walid, ada filter Walid. Jadi saya nggak menyangka begitu. Saya berharap penonton-penonton Indonesia ya nggak apa-apa terusin untuk mencintai Walid, tetapi dalam waktu yang sama harus juga mencintai apa yang diperjuangkan oleh Hambali dan juga Baiduri. Oke, apa pesan-pesan yang ada di dalam serial Bida'ah ini bisa dipaham juga oleh masyarakat-masyarakat yang menonton? Meskipun mereka bikin parodi dan sebagainya ya, mereka bisa meneruskan untuk mencintai Walid, nggak apa-apa. Tapi saya berharap pesan dari sinetron itu dapat kepada mereka juga. Oke, Kak Irma, kita harus jeda dulu ya Kak Irma. Nanti kita juga masih banyak tanya-tanya juga ke Kak Irma. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda. Saat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan kembali lagi berbincang bersama dengan Kak Erma di sini. Tadi masih ini mengenai Walid. Banyak sekali netizen yang juga marah, tokoh-tokoh agama yang marah juga melihat Walid. Apakah memang tujuan dibuat Bida'ah ini seperti itu atau bagaimana nih Kak Erma? Ya, Mbak katanya Ustadz Somad ya. Oh, ya. Siapa yang makan cili dia yang rasa pedas. Kan kita ada ramai ulama-ulama di luar sana yang berilmunya tinggi, yang berakhlaknya baik. Jadi mungkin mereka nggak terasa, tetapi kalau ada yang terasa, mungkin kesilapan besar kami adalah penampilannya, imamahnya itu, yang kita bikinnya seperti ulama-ulama. Jadi itu adalah kesilapan yang kami lakukan. Tetapi tidak ada niat kita untuk menjatuhkan ulama-ulama yang bagus seperti itu. Ya. Kak Irma, tapi salah satu karakter baik dalam film ini adalah Baiduri. Apa pesan yang ingin Kak Irma sampaikan dari karakter ini? Baiduri adalah seorang wanita Islam ya, yang memperjuangkan hak-hak wanita dan juga akhlaknya seorang wanita muslimah yang sebenarnya. Jadi dia saya melahirkan watak yang seperti itu untuk menjadikannya ikon, untuk menjadikan seorang pejuang. Ramai anak-anak muda di luar sana yang mempunyai ilmu agama, yang pulang dari luar negara dengan ilmu agama. Jadi mereka inilah yang harus turun berjuang untuk membasmi ajaran-ajaran sesat ini. Iya, karena mereka udah ada ilmunya. Iya. Jadi itu adalah ikon-ikon yang saya lahirkan agar saya dapat memberi motivasi kepada orang di luar sana, anak-anak muda, supaya turun berjuang untuk kebenaran, untuk Islam ya, untuk ummah. Ya. Kak Erma, tapi kalau dilihat sendiri dari cast-nya sendiri ya, atau pelakon yang ada di film Bida'ah ini, apakah sebelumnya mereka juga mengetahui adanya sensitivitas dari cerita ini? Enggak. Saya rasa, terutamanya Walid ya, dia juga nggak menyangka yang akan jadi seperti ini. Jadi memang pada awalnya ketika mula-mula tayangan, kita mendapat kecaman yang sangat hebat. Jadi kita mengambil keputusan untuk berdiam. Jadi kita nggak jawab, kita nggak jawab apa-apa, kita biarin aja. Oke, tapi sampai saat ini pencapaian dari serial ini sudah sampai 2,5 miliar penayangan. Bagaimana tanggapan Kak Irma tentang ini? Mungkin ini hadiah daripada Allah untuk saya. Luar biasa. Atas kesabaran dikecam ya. Atas kesabaran dikecam mungkin. Jadi mungkin ini adalah perjuangan saya dan Allah merestuinya. Saya harap itulah pengakhirannya. Gitu. Nah, tapi tentunya ini juga kita penasaran, akankah ada Bida'ah serial selanjutnya? Season 2. Iya. Insya Allah akan ada Bida'ah 2 dan kita juga akan bikin film di Indonesia. Wow. Dan akan bakal ada Walid Indonesia. Oke. Walid versi Indonesia. Yang akan kita ketemukan dengan Walid Malaysia. Berduel Indonesia versi Walid Indonesia. Siapa yang rasa-rasanya bisa jadi Walid Indonesia?
Apa ya? Saya juga penasaran. Jadi penonton juga pasti penasaran dengan film yang nanti akan tayang nanti nih. Muncul lagi Walid-Walid lain berarti ya, bukan Ya, hanya dari Malaysia. kita akan lahirkan banyak Walid. Memang udah ada ramai Walid di luar sana yang sebenarnya kan. Jadi kita akan lahirkan beberapa Walid lagi. Oke, untuk agar penonton-penonton ini lebih awareness dengan apapun yang mereka pelajari, terlebih tentang ajaran Islam begitu. Ya, yang paling penting adalah pesannya itu sampai kepada masyarakat itu. Oke, kalau berbicara tentang pesan ini, pesan inti yang Kak Irma ingin sampaikan kepada masyarakat sejak awal itu apa, Kak Irma? Yang paling penting, mencari Tuhan, mencari agama harus ada ilmu. Nah, itu yang paling penting. Kita nggak bisa sebarang-sebarang. Tapi Kak Irma ini sedikit mengenai bid'ah tadi. Dalam ceritanya, apakah ada sesuatu yang diubah karena terlalu sensitif begitu, atau memang dari tadinya menulisnya seperti itu, kemudian dibuatnya juga memang seperti itu originalitasnya? Originalnya nggak ada. Nggak ada sebarang perubahan. Ketika sudah selesai, pihak agama Islam di Malaysia cuma minta kita ada satu potongan saja. Satu potongan dan dikurangkan dengan minum air kaki, itu aja. Hanya itu yang dipotong berarti. Itu saja. Yang selebihnya alhamdulillah. Wah, ini luar biasa ya memang. Nanti kita akan hadirkan juga, akan tunggu juga kehadiran dari Walid Indonesia. Mungkin kita akan bawa Walid ya. Tapi apapun, kerana sinetron ini mainnya di View ya sebelum ini. Jadi saya harap yang belum menonton bisa tunggu tanggal 2 Juni nanti main di Trans TV. Baik. Kak Irma, ini juga kita ingin tahu bagaimana proses riset Kak Irma sebelum mengangkat serial nih. Sebenarnya research untuk bid'ah 2 lagi banyak dari bid'ah 1 ya. Bid'ah 1 itu adalah berdasarkan pengalaman saya sedikit dan juga berdasarkan daripada kejadian-kejadian yang berlaku di Malaysia. Nggak ada kaitannya dengan Indonesia. Berarti ini memang khusus Cuma Malaysia. ada persamaan ya. Ada persamaan apabila berlakunya penangkapan, beberapa pesantren di Indonesia di ambush ya. Jadi ada persamaan antara Malaysia dan Indonesia. Tetapi untuk melaksanakan bid'ah 2 itu, saya harus memahami apakah ajaran-ajaran yang sesat yang berlaku di Indonesia juga. Supaya ianya bukan fiction, ianya bukan sebuah cerita yang diada-adakan. Reality. Tapi reality. Nah, tapi Kak Irma ini juga tentunya kita penasaran bagaimana dari Kak Irma sendiri untuk menyikapi dilema, mungkin antara kebebasan untuk berkarya dan juga sensitivitas budaya, terutama yang ada di Malaysia. Kita udah beberapa tahun ya, puluhan tahun saya berada dalam industri ini. Jadi untuk lembaga penapisannya tuh, kita udah mengerti rules and regulationnya. Jadi untuk saya melanggar segala rulesnya itu agak susah sedikit. Tetapi kita harus mencari jalan supaya kita dapat menjalankan kreativiti kita tanpa ada rasa batasan itu. Dan saya tak rasa penapisan itu dapat mengongkong ya kreativiti saya. Kak Irma, untuk Bid'ah Season 2 ini apakah juga akan menggunakan cast dari Indonesia atau hanya Malaysia saja? Kalau ikut impian saya, saya mau ada pemain Indonesia juga. Tapi apakah pemain dari Bid'ah yang pertama ini akan ikut turut bermain juga? Iya, akan dikekalkan, terutama Walidnya. Iya, karena mungkin itu menjadi ikon. Nggak bisa tukar ya? Iya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Walid tetap mata Walid, pokoknya harus gitu. Ya, oke. Karena udah viral sangat cast dari Walid ini untuk semua kalangan yang ada di Indonesia, Malaysia, atau mungkin dari negara-negara lain yang memang seperti Singapura, ini juga barangkali viral juga di sana. Iya, Singapura dan Brunei ya. Betul. Tapi kan kemudian juga ada yang menganggap jika film ini sebagai bentuk dakwah ataupun kritikan. Nah, dari berbentuk dakwah dan kritikan. Ya, mungkin, ya benar. Secara tidak langsung ya. Dalam bentuk kreativiti ya. Dan ternyata saya juga dapat membuktikan bahwa seni itu mampu berdakwah. Wah, luar biasa. Seni bisa masuk ke masyarakat. Bukan hanya di masjid, bukan hanya di kuliah-kuliah, tapi melalui seni juga kita sebagai orang seni ada tanggung jawab untuk kita menyampaikan dakwah kita melalui seni. Meskipun kita tidak dapat
mengikuti 100% patuh syariah itu, namun impian dan misinya terjalan juga. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Kak Erma sudah bergabung dan bercerita kepada kami tentang serial dari Bida'ah. Tentunya kita berharap pemirsa di rumah ataupun seluruh penonton dari serial Bida'ah ini dapat mengambil pesan-pesan yang disampaikan oleh Kak Erma dalam kreativitas yang sudah tertuang di dalam serial dari Pertama Bida'ah. tadi ada satu quotes yang menarik banget. Seni adalah dakwah. Bisa juga ya tadi ya Kak Erma. Terima kasih Kak Erma. Terima kasih Kak Erma sudah bergabung bersama kami. Jumpa lagi ya sama Walid. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.